Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, para penghobi merpati pos dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Amin. Masih di channel Cilacap Barat Racing Pigeon. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips atau cara mengatasi merpati pos yang susah bertelur. Terkadang kita menjumpai merpati pos yang sudah kita jodohkan cukup lama atau baru kita jodohkan tetapi tidak kunjung bertelur. Ada faktor-faktor penyebabnya yang perlu kita perhatikan. Langkah pertama atau poin pertama yaitu pastikan merpati pos kita baik jantan dan betina dalam keadaan sehat. Kemudian pastikan juga merpati pos kita tidak dalam keadaan molting atau mabung. Karena percuma bila kita jodohkan, kita breeding merpati pos yang sedang mengalami proses mabung, nanti hasilnya juga tidak maksimal. Karena merpati yang sedang mabung sebaiknya kita istirahatkan. Bila mana ada kandang atau box breedingnya, bisa kita pisahkan dulu selama proses mabung agar di dalam proses mabung tersebut merpati akan maksimal dalam pergantian bulunya. Langkah yang kedua atau poin yang kedua, kita pastikan juga merpati pos kita sudah terbebas dari parasit atau cacing. Bisa kita gunakan obat cacing kemasan. Kalau saya biasa gunakan cacing eksitor untuk membasmi parasit atau cacing. Waktunya bisa disesuaikan dengan waktu teman-teman di kandang. Paling efektif saya biasa terapkan pemberiannya pada waktu pagi hari dalam keadaan tembolok merpati kosong. Ini sangat efektif. Kita berikan obat cacing ini dalam keadaan merpati belum makan. Biasanya selang 2 jam bila mana ada parasit atau cacing, nantinya akan keluar dengan sendirinya bersama dengan kotoran. Penting kita lakukan karena sifat dari parasit atau cacing sangat mengganggu kesehatan merpati. Mungkin juga faktor penyebab mengapa merpati pos kita susah bertelur. Dia atau cacing tersebut akan ikut menyerap semua makanan dan nutrisi yang masuk ke dalam merpati kita. Jadi sangat merugikan. Poin yang ketiga, pastikan juga merpati pos kita sudah cukup mengkonsumsi grit atau asinan. Selain makanan utama, merpati pos kita juga harus terpenuhi untuk mengkonsumsi grit atau asinan. Fungsinya diantara lain sebagai alat bantu grinding atau memproses penghancuran makanan di dalam pencernaan tubuh merpati. Kedua, fungsi lainnya yaitu di dalam grit atau asinan terdapat zat-zat yang dibutuhkan selama proses pembentukan telur atau lebih umum untuk kesehatan merpati. Ini juga dapat mempengaruhi kenapa merpati pos kita tidak kunjung cepat bertelur. Merpati yang sudah kita lepas liarkan di kandang atau kita umbar, cukup kita sediakan grit alami saja, lebih simpel dan lebih murah. Bisa kita sediakan pasir, terus kita bisa tambahkan remukan batu bata, kemudian kita juga bisa tambahkan cangkang kulit telur. Nantinya kita sediakan saja di area kandang biar merpati akan ngeremis grit tersebut. Kemudian untuk yang merpati pos kita di dalam box breeding,
teman-teman harus sediakan grid tersebut di dalam wadah pakan. Untuk lebih maksimal, grid tersebut juga bisa kita beli di pasaran. Itu kandungannya atau komposisinya lebih komplit. Banyak sudah tersedia di pasaran, kita tinggal menyesuaikan saja dari segi harganya dan kualitasnya. Poin yang kelima, saya juga biasa menggunakan metode mencabuti atau mengurangi bulu-bulu yang terdapat di area dubur atau anus merpati, agar bila mana merpati sudah terpantau kawin bisa langsung terjadi pembuahan. Caranya kita cukup kurangi atau cabuti bulu-bulu yang ada di sekitar anus atau dubur merpati. Ya, cukup saja mungkin. Yang penting bulu-bulu yang mengelilingi dubur atau anus merpati sudah berkurang, agar proses pembuahan bisa langsung terjadi, tidak terganggu. Sperma jantan langsung bisa masuk ke dalam organ reproduksi merpati betina. Ya, mungkin tips atau cara agar merpati pos kita cepat bertelur bisa bermanfaat. Dari yang pertama tadi, pastikan dulu merpati pos yang kita kawinkan atau kita jodohkan dalam keadaan sehat. Kemudian juga tidak dalam keadaan molting atau mabung. Karena merpati yang sedang molting biasanya tidak akan bertelur. Toh bila mana merpati yang sedang mabung atau molting bertelur, itu hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua, pastikan juga kita sudah memberikan obat cacing agar merpati pos kita terbebas dari parasit. Langkah selanjutnya, kita sudah pastikan juga memberikan grid. Merpati sudah tercukupi kebutuhan grid atau asinannya. Kemudian kita juga bisa menambahkan suplemen untuk merangsang atau menambah kesuburan merpati. Caranya kita cukup campurkan di dalam air minumnya agar merpati kesuburannya bertambah. Dan yang kelima yang barusan saya praktekkan adalah mengurangi atau mencabuti bulu-bulu yang ada di sekitar anus merpati, bertujuan agar langsung terjadi pembuahan pada saat kawin. Sperma jantan langsung bisa masuk ke dalam organ reproduksi merpati betina. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan dalam video saya, silakan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nantinya kita sharingkan bersama. Dukung terus channel kami Cilacap Barat Racing Pigeon agar kami terus bisa mengupload video-video tentang seputar merpati pos. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Kemudian like. Tekan tombol lonceng agar terus bisa mengupdate video-video dari kami. Sekian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.